Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas materi tentang pembiayaan proyek, yang mana pembiayaan proyek di sini yang dimaksud adalah biaya yang diperuntukkan untuk proyek konstruksi. Jadi, di mana pihak yang membiayai proyek adalah bank atau lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi ada bank atau lembaga keuangan lainnya. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Infrastruktur ini nantinya akan dinikmati oleh publik sebagai fasilitas umum. Misalnya ya, pembangunan jembatan beton, pembangunan jalan tol, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Oke, baik, kita masuk pada materi. Yang pertama, definisi dari pembiayaan proyek. Jadi pembiayaan proyek merupakan salah satu bentuk pembiayaan perusahaan yang mempunyai ciri khas tersendiri serta teknik pendanaan yang unik. Di mana ciri khas pembiayaan proyek adalah pembiayaan ini diperuntukkan bagi proyek-proyek yang berskala besar. Jadi untuk yang berskala besar ya, seperti proyek pertambangan, pengeboran minyak, pelabuhan, bandara, serta proyek-proyek lainnya. Jadi dia beda dengan dengan pembiayaan kredit. Ya, pembiayaan kredit kan dia tidak mesti besar. Seperti itu ya. Nah, definisi pembiayaan proyek menurut Peter Nevis, pembiayaan proyek adalah pembiayaan terhadap kegiatan suatu unit ekonomi tertentu, ya, dengan mana pemberi pinjaman akan cukup puas dengan menggunakan pendapatan dari unit ekonomi tersebut sebagai sumber dana pengembalian pinjaman pembiayaan proyek. Jadi di sini pihak pemberi dana atau penyandang dana proyek itu dia memperoleh pendapatan atau keuntungan ya dari pendapatan dari proyek tersebut atau pengembalian sebagai hasil dari keberhasilan dari proyek tersebut, ya, dan menggunakan aset unit ekonomi yang bersangkutan sebagai jaminan utangnya. Jadi aset dari tempat dia menginvestasikan dananya, aset itulah yang akan menjadi jaminan utang dari yang meminjam dana tersebut tadi. Kemudian menurut Simorangkir, pembiayaan proyek merupakan pembiayaan dari berbagai sumber keuangan yang diperlukan untuk menilai, mendirikan, dan mulai bekerjanya suatu proyek bermodal besar. Jadi sebagaimana tadi definisi awal ya, dikatakan bahwa pembiayaan proyek ini salah satu ciri khasnya adalah dia berskala besar. Pinjaman untuk proyek tersebut biasanya diberikan oleh sindikasi bank atau lembaga keuangan lainnya ya, dan jaminan keuangan atas pengembalian pinjaman tersebut hanya digantungkan pada arus pemasukan di masa yang akan datang. Jadi itu ya, arus pemasukannya tidak digantungkan pada jaminan pihak ketiga. Nah, ini juga bedanya dengan pembiayaan kredit ya. Kalau pembiayaan kredit kan ada jaminan pihak ketiga. Kalau pembiayaan proyek ini tidak digantungkan pada jaminan pihak ketiga tersebut. Nah, kenapa pembiayaan proyek ini dikatakan sulit? Nah, pertama tadi digarisbawahi bahwa dana yang dibutuhkan itu cukup besar. Jadi dana yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah proyek itu besar. Kemudian pemenuhannya dapat melibatkan lembaga keuangan dan perusahaan lain atau sindikasi bank ya. Kemudian dari segi hukum, keberlakuan berbagai undang-undang mengenai pembiayaan mungkin belum cukup akomodatif. Nah, ini beberapa kesulitannya dalam pembiayaan proyek. Nah, namun meskipun ada beberapa kesulitan, bukan berarti tidak bisa dijalankan ya. Maka di sini materi selanjutnya adalah pembiayaan proyek ini penuh dengan tantangan ya, atau peluang juga bisa dikatakan peluang ya. Nah, kan tadi dikatakan bahwa dana yang dibutuhkan cukup besar. Ini kesulitannya ya. Nah, tapi ternyata dari segi tantangan
dana yang dibutuhkan itu dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan penyandang dana. Jadi meskipun cukup besar, tapi dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan penyandang dana. Kemudian, nah kan tadi dikatakan kesulitannya adalah pemenuhannya dapat melibatkan lembaga keuangan dan perusahaan lain. Artinya belum tentu perusahaan ini atau lembaga keuangan ini ingin memberikan dananya kepada proyek kita. Itu kesulitannya ya. Nah, sehingga maksudnya adalah agar dana yang kita butuhkan itu cukup, maka kita membutuhkan kita harus melibatkan lembaga keuangan atau perusahaan lain. Nah, tapi dari segi tantangan, proyek besar itu dapat dilaksanakan dan mampu menghasilkan produk yang diharapkan dapat mengembalikan dana investasi yang diberikan oleh lembaga keuangan dan perusahaan lain tersebut. Nah, jadi kita di sini akan bagaimana supaya proyek kita ini didanai, maka kita harus menjaminkan kita dapat mengembalikan dana investasinya. Kita bisa menghasilkan produk yang diharapkan juga. Nah, kemudian nah ini juga dari segi peraturan hukum positif yang mengatur berbagai segi pembiayaan proyek sudah cukup tersedia dan akomodatif. Nah, ini tantangannya ya. Artinya tadi kan kesulitannya adalah keberlakuan berbagai undang-undang itu mengenai pembiayaan mungkin belum cukup akomodatif, tapi ternyata dari segi hukum positifnya yang mengatur berbagai segi pembiayaan ini sudah cukup tersedia. Artinya walaupun mungkin belum menyeluruh ya hukumnya, tapi sudah dikatakan cukup tersedia. Saya bisa dikatakan penuh dengan tantangan yang bisa dijalankan. Kemudian ciri-ciri dari pembiayaan proyek. Di sini ada 4 ciri-cirinya ya. Yang pertama, proyek yang dibiayai adalah proyek besar. Nah, ini ciri-ciri yang pertama, jadi proyek besar. Kemudian yang kedua, sumber pembiayaan proyek adalah pinjaman yang diberikan oleh sindikasi bank. Sebenarnya sudah dibahas tadi di definisi, tapi di sini kita mengklasifikasikannya saja. Kemudian pengembalian pinjaman diperoleh dari penghasilan proyek tersebut atau pendapatan dari proyek atau hasil dari proyek, maka inilah yang digunakan untuk mengembalikan pinjamannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat ya, tidak ada jaminan pihak ketiga. Nah, itu bedanya pembiayaan proyek dengan pembiayaan kredit. Kalau pembiayaan kredit itu membutuhkan adanya jaminan pihak ketiga. Tapi untuk pembiayaan proyek dia tidak ada jaminan pihak ketiga. Melainkan yang menjadi jaminan adalah aset dari unit ekonomi yang dibiayai. Nah, itulah yang akan menjadi jaminan. Nah, berikut ciri-ciri khas dari pembiayaan proyek. Yang pertama, hanya disediakan atau diperuntukkan bagi proyek besar seperti proyek jalan tol, pelabuhan atau bandara, pengeboran minyak, tambang emas, dan proyek besar lainnya. Kemudian tidak menggunakan sistem kredit konvensional yang didukung oleh jaminan. Ini yang saya katakan tadi ya, jaminan pihak ketiga. Nah, biasanya dilakukan secara sindikasi oleh beberapa sumber pembiayaan. Kemudian, kalaupun dia memerlukan jaminan, maka jaminannya hanya terbatas pada aset unit ekonomi yang dibiayai saja. Ya, tidak membutuhkan jaminan pihak ketiga. Kemudian, pembiayaan proyek merupakan utang atau pinjaman yang beresiko tinggi dibandingkan dengan kredit konvensional. Jadi kan kalau kredit konvensional ini kan tidak mesti dalam jumlah besar ya. Berbeda dengan proyek ini harus besar sehingga resikonya tinggi. Kan semakin besar utang atau pinjaman ini, maka semakin tinggi pula resikonya. Kemudian pengembalian pinjaman bersumber dari pendapatan atau revenue proyek yang bersangkutan. Jadi itu adalah pengembalian pinjaman yang nanti ini bersumber dari pendapatan atau revenue-nya dari proyek yang bersangkutan. Nah, ciri-ciri berikutnya ini terkait dengan pertimbangan dari pihak penyandang dana. Yang pertama, ini yang ketujuh ya tadi ciri-cirinya kita lanjutkan, keberlangsungan pendapatan atau economic viability. Ya,
economic viability proyek ini menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana. Jadi pihak pihak penyandang dana ini tidak serta-merta saja memberikan dananya kepada proyek kita, tapi dia akan mempertimbangkan keberlangsungan pendapatan kita, ya, keberlangsungan pendapatan proyek, apakah layak atau tidak. Kemudian, karena menggunakan teknologi canggih, kelayakan teknis juga menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana. Jadi, ini pihak penyandang dana sebelum dia memutuskan untuk berinvestasi pada proyek kita, dia harus memperhatikan beberapa aspek, ya, apakah proyek itu layak atau tidak. Kemudian kontrak pembangunan proyek yang memuat bentuk pemborongan, ya, bentuk pemborongan pekerjaan menjadi jaminan pembiayaan proyek dan pengembaliannya. Jadi tadi, ya, jaminan ini dari kontraknya tadi, bukan dari pihak ketiga. Oke, materi berikutnya tentang klasifikasi pembiayaan proyek. Nah, dari segi pengendalian risiko, pembiayaan proyek ini terbagi menjadi 3 klasifikasi, ya. Yang pertama ada pembiayaan proyek sektor publik, yang kedua pembiayaan proyek sektor swasta, dan yang ketiga pembiayaan proyek sektor patungan publik dan swasta. Nah, kemudian yang pertama tadi pembiayaan proyek sektor publik. Jadi pembiayaan proyek sektor publik ini umumnya bersumber dari dana yang disediakan oleh pemerintah. Tidak terjadi likuidasi yang diikuti dengan pemberesan perusahaan. Artinya, jika terjadi kesulitan pembiayaan ketika proyek sedang dibangun, bahkan mungkin jika terjadi kepailitan atau kebangkrutan, pemerintah akan menanggung risiko pembiayaan, ya, yang termasuk sektor publik antara lain seperti pembiayaan proyek kesehatan, air bersih, listrik, komunikasi, dan transportasi. Jadi ketika dia, ya, ada bermasalah ini proyeknya di tengah berlangsungnya proyek, maka ada pemerintah yang akan menanggung resikonya tadi. Nah, pembiayaan proyek sektor publik ini biasanya dia melibatkan BUMN di lingkungan kementerian terkait dengan sumber pembiayaannya, bersumber dari pinjaman pemerintah, hibah pemerintah, modal pemerintah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri non pemerintah, dan dana cadangan. Oke. Nah, pembiayaan proyek sektor publik ini diklasifikasikan lagi menjadi 2. Ada proyek non perusahaan atau non corporate project. Kemudian yang kedua ada proyek perusahaan atau corporate project. Nah, untuk proyek non perusahaan ini terbagi lagi menjadi proyek sosial dan proyek infrastruktur. Proyek sosial adalah proyek yang produknya tidak dijual secara komersil. Misalnya proyek di bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi memang dia untuk publik saja, tidak secara komersil, ya, bukan sebagai bisnis. Nah, tapi lebih ke sektor publik. Nah, itu tadi contohnya kesehatan dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada proyek infrastruktur, merupakan proyek yang produknya dapat dijual secara komersil, tetapi sampai batas tertentu saja. Jadi dia tidak full komersil, ya, tidak full pada bisnis, ada batasannya, dapat dijual secara komersil tapi ada batasannya. Ya, misalnya proyek jalan raya dan irigasi. Nah, kemudian pembiayaan proyek perusahaan atau corporate project. Nah, proyek perusahaan ini walaupun termasuk pembiayaan sektor publik, tapi dia sudah dapat diharapkan beroperasi secara komersil. Antara lain seperti, ya, contohnya proyek bidang jasa perbankan dan asuransi. Jadi dia memang sektor publik, tapi diharapkan dia sudah beroperasi secara komersil. Nah, itu, ya. Tapi dia bukan bukan bisnis murni. Dia tetap milik pemerintah untuk misalnya tadi kan misalnya perbankan, walaupun dia beroperasi secara komersil juga, tapi dia dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakannya, pengendali misalnya pengendali inflasi. Nah, ini kan fungsi bank ini kan, pengendali inflasi dan sebagainya. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk pembiayaan proyek sektor publik. Berikutnya, pembiayaan proyek sektor swasta.
sumber dananya adalah dari privat loan. Jadi jika terjadi kesulitan pembiayaan ketika proyek sedang dibangun atau sedang berlangsung, maka resiko yang dihadapi adalah kemungkinan proyek diambil alih oleh penyandang dana atau pemberi dananya ya, diambil alih sepenuhnya, atau perusahaan swasta yang bersangkutan akan mengalami likuidasi yang diikuti dengan pemberesan. Beda dengan tadi ya, sektor publik, ada pemerintah yang menjaminnya sehingga tidak ada likuidasi apalagi pemberesan ya. Nah, itu untuk sektor publik. Beda dengan sektor swasta, karena private loan sumber dananya, maka risikonya ya itu tadi, akan diambil alih, bisa jadi akan yang diambil alih oleh penyandang dana, atau bahkan perusahaannya mungkin akan mengalami likuidasi yang diikuti dengan pemberesan. Kemudian yang ketiga, ada proyek patungan sektor publik dan swasta. Dalam hal ini disebut dengan joint venture. Dengan cara pembiayaan dengan menyertakan modal investasi sektor swasta. Jadi kan kalau sektor swasta ini tadi dia mengandalkan investasi ke dalam perusahaan BUMN. BUMN ini kan tadi digunakan oleh sektor publik ya. Jadi investasi ini disertakan ke dalam perusahaan BUMN yang mengelola proyek. Nah, sehingga dia semacam ada patungannya atau kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembiayaan proyek. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bertanya di room chat ya. Kemudian setelah ini akan ada tugas yang saya berikan, jadi silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Oke, baik, demikian pertemuan kita atau materi kita pada hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.